Nah, oke kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah buat video mengenai kondisi penyekatan yang ada di Suramadu. Eh, Waktu itu saya bacakan berita tentang rencana penyekatan yang ada di Suramadu. Letaknya ada di dua sisi, baik yang di sisi Surabaya maupun di sisi Madura akan dilakukan penyekatan menurut berita yang sudah saya bacakan. Nanti linknya ada di sini, di kiri atas ini bisa Anda lihat. Nah, dari postingan sebelumnya yang terkait penutupan akses Suramadu tersebut mendapat tanggapan beragam dari para pemirsa. Ada yang merasa keberatan karena rumahnya itu memang berada di Madura, sehingga dia khawatir tidak bisa pulang atau masuk ke rumah asalnya yang ada di Madura, sehingga dia tidak bisa melakukan lebaran di sana. Itu yang dikhawatirkan, tanggapannya seperti itu. Banyak lagi yang menanggapi bahwa memang kondisi semacam ini kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan COVID saat ini tuh masih belum reda, bahkan di beberapa daerah khususnya di India itu terjadi ledakan, bahkan bisa dikatakan tsunami COVID karena begitu banyaknya korban berjatuhan di sana. Nah, menindaklanjuti berita yang saya bacakan sebelumnya, kali ini saya bacakan lagi terkait kondisi penyekatan yang ada di Suramadu. Kali ini saya akan bacakan saya bacakan berita dari Detik News dengan judul Cek penyekatan di Suramadu, Forkopimda Jatim ingatkan kasus COVID-19 India. Berita ini dimuat pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Isi beritanya langsung saja saya bacakan untuk Anda. Surabaya, Forkopimda Jatim mengunjungi titik penyekatan larangan mudik 2021 di Suramadu. Ini dilakukan untuk memastikan penyekatan kendaraan dari Surabaya menuju Madura sesuai mekanisme. Kami dari Forkopimda Jatim melaksanakan pengecekan penyekatan terhadap kendaraan yang masuk maupun yang keluar, baik dari Surabaya maupun dari Madura, kata Kapolda Jatim Irjen Niko Avinta usai pengecekan di Jembatan Suramadu Sabtu 8 Mei 2021. Di mana mekanismenya untuk kendaraan yang masuk dan keluar wajib memenuhi persyaratan seperti surat bebas COVID dan surat perjalanan tugas, imbuh Niko. Jadi kalau mau melakukan perjalanan itu diharapkan untuk membawa surat bebas COVID dan surat perjalanan dinas yang menyatakan bahwa ia tidak sedang dalam rangka mudik. Isi berita itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah membawa, kemungkinan kita bisa masuk ke melewati Suramadu. Saya lanjutkan baca beritanya. Menurut Niko, selama penyekatan dilaksanakan, petugas rata-rata telah memutarbalikkan sekitar 100 hingga 200 kendaraan. Ia juga harus mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan agar kasus di India atau negara ASEAN tidak terjadi di Indonesia. Katanya begitu. Beliau mengatakan dalam beberapa hari ini, hari pertama, kedua, dan ketiga, ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Rata-rata sebanyak 100 sampai 200 dan menurun sampai sekarang 40%, ujar Niko. Kami mengimbau kepada masyarakat tetap mematuhi prokes karena masih banyaknya korban-korban berjatuhan yang kita ketahui seperti di India maupun ASEAN, tambahnya. Terlebih, ia melanjutkan dalam masa-masa penjelang Lebaran banyak kegiatan yang berpotensi menjadi momen penyebaran COVID-19. Nah, ya memang disadari seperti itu ya. COVID memang belum usai, baik di negara kita maupun di beberapa daerah lainnya yang cukup mengancam dari keluarga kita. Jadi pada momen Lebaran ini mungkin momen yang dirasa perlu pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran larangan mudik. Nah, tentunya
Saya secara pribadi juga merasa kegiatan mudik ini berbeda dengan tahun lalu, di mana sekarang itu secara resmi dilarang. Eh, Menurut berita yang saya baca sebelumnya sih, tentunya larangan ini sebenarnya tidak menghilangkan esensi yang ada pada Lebaran, yakni momen silaturahmi. Namun dengan berkembangnya teknologi ini, menurut himbauan dari pemerintah itu, silaturahmi tidak dikurangi tapi bisa dilaksanakan dengan cara lain melalui kecanggihan teknologi. Bisa video call, bisa kirim-kirim video, atau juga dengan aplikasi Zoom, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak mengurangi esensi dari kegiatan momen Idul Fitri itu, yakni saling bermaaf-maafan. Nah kawan, dari kegiatan penyekatan yang ada di Suramadu itu terdapat satu kejadian unik, di mana terdapat satu rombongan dalam satu mobil itu yang turun ke jalan untuk melakukan doa bersama. Dan berita ini saya dapati dari Detik News juga, dengan judul "Diputar balik di Suramadu, jemaah asal Pamekasan turun ke jalan doa bersama". Itu isi beritanya dan saya bacakan. Surabaya, sekitar 10 jemaah asal Pamekasan yang hendak menuju Surabaya harus diputar balik di pos penyekatan Suramadu arah Surabaya. Uniknya, saat disuruh putar balik, mereka justru berdoa bersama di pinggir jalan. Kapolres Tanjung Perak AKBP Ganis Setianingrum membeberkan kronologinya. Mobil Mitsubishi L300 tersebut datang dari arah Bangkalan, Madura dan dihentikan petugas di pos penyekatan Suramadu arah Surabaya sekitar pukul 13.00. Saat mobil dihentikan, mereka yang sebagian besar mengenakan gamis putih dan berserban itu langsung melantunkan doa bersama dari dalam mobil. Tak berhenti sampai di situ, jemaah yang tak mengenakan masker tersebut kemudian turun dari mobil dan melanjutkan berdoa di pinggir jalan. Mereka berjalan ke pembatas tengah jalan dan berdoa bersama sambil menengadahkan tangan. Usai berdoa, mereka kembali masuk ke mobil. Menurut Ganis, rombongan itu hanya bertujuan untuk berdoa dan bukan untuk mudik. Ya, sifatnya hanya mendoakan saja. Biar semua terbebas dari COVID-19 dan lancar. Terus mereka balik, jadi sebentar saja, ujar Ganis saat dikonfirmasi pada hari Jumat 7 Mei 2021. Ganis menegaskan, tujuan jemaah asal Pamekasan tersebut hanya sekedar berdoa. Setelah itu mereka putar balik menuju Madura. Jadi tujuan mereka sebenarnya cuma berdoa saja. Terus kita suruh putar balik, mereka pun bukan mau mudik. Memang sengaja tidak kemana-mana mereka. Dari Pamekasan ke sini tujuannya hanya berdoa saja. Datang ke Suramadu berdoa saja, di sini saja berdoa, bebernya. Sebelum diputar balik, petugas memberikan masker kepada mereka. Beberapa di antara mereka juga ada yang tidak bermasker. Kita kasih masker dan putar balik, pungkas Ganis. Nah, itulah pembacaan berita yang datang dari kegiatan penyekatan yang ada di Suramadu. Tentunya hal ini patut kita sadari bahwa keberadaan COVID memang belum usai, sehingga kita juga harus mawas diri, di mana kegiatan mudik ini kan kita melakukan perjalanan dari kota yang beda atau dari tempat kerja kita yang jauh, kita pulang, kita ketemu dengan orang tua yang kondisinya rentan, mungkin takutnya kita yang kebal terhadap COVID, tapi kita masuk ke rumah atau ketemu dengan orang tua yang belum tentu kondisi imunnya itu kebal seperti kita. Nah, oke kawan, itulah berita yang saya bacakan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi dari saya ketika ada update terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video berikutnya.